Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala hadza syahrul mu'azzam wa syahrul mukarram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-hayyul qayyum dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu lin-nasi wal jan wal hadi ila syiratikal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasyiril haqqa bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nasyarum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Jemaah salat Zuhur yang Allah muliakan, insyaallah dalam kesempatan kultum kali ini kita akan membahas dari Maulud. Maulud adalah bulan kelahiran Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata maulud ada 4 huruf yang memiliki per huruf itu masing-masing makna. Pertama mim, yang kedua waw, ketiga lam, keempat dal. Maulud bisa menjadi isim zaman, waktu kelahiran, bisa isim makan, tempat kelahiran. Makna dari mim itu adalah maghfiratullah. Orang yang mengagungkan ta'diman wa takriman, mengagungkan dan memuliakan atas kelahirannya, maka akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dia akan bersama beliau di surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka akan bersamaku nanti di surga. Ada lagi hadis, "Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengagungkan kelahiranku, maka dia akan mendapat syafaat pertolongan daripadaku. Jadi ketika manusia dikejar oleh api neraka, maka orang yang mengagungkan kelahiran beliau akan dalam naungan bendera Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari kata mim, maghfiratullah. Yang kedua waw, wiqayatun anil azab. Wiqayah artinya penjagaan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit dalam sejarah Harun ar-Rasyid, ada seorang pemuda yang tukang mabok, tukang judi, segala maksiat dilaksanakan. Ketika datang bulan Maulud, dia mengumpulkan tetangganya, mengumpulkan saudaranya, dan dibacakan albar janji sejarah beliau. Maka beliau ketika meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, diangkat menjadi waliullah, wali-wali kekasih Allah Subhanahu wa taala. Itu dah luar biasa mengagungkan atas kelahirannya. Terhindar dari su'ul khatimah, siksa bila mana su'ul khatimah, langgeng di dalam api neraka. Berarti orang yang husnul khatimah kekal di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan daripada ta'diman wa takriman atas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga lam, liwa'il hamdi. Artinya apa? Bendera pamuji. Orang yang mengagungkan beliau akan ada dalam naungan bendera Kangjeng Rasul, disebut liwa'il hamdi dalam kitab Dzurratun Nasihin. Oleh karena itu kita minimal sehari semalam itu minimal dalam hadis sahih, pagi 10 kali sholawat, sore 10 kali sholawat. 10 kali 1 sholawat akan dibalas 10 rahmat, 10 solawat 10 rahmat, 100 solawat 1000 rahmat, 1000 solawat haram jasanya masuk ke dalam api neraka. Itulah kelebihan daripada solawat. Dan solawat itu tidak ditolak, Pak.
Kalau bacaan yang lain Pak, itu bila mana benar bacaannya Pak, bila mana khusyuk Pak. Tapi solawat Pak, mau khusyuk mau tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kelebihan solawat Pak. Jadi ada lebihnya Pak. Mau yang taat, yang maksiat, yang soleh Pak, yang goplah, yang ibadah, itu sholat itu diterima Pak. Itu kelebihan daripada solawat. Subhanallah. Makanya kita semua ambillah ibadah tanpa ijazah pun dari guru Pak. Solawat bisa Pak. Itu kelebihan daripada solawat. Yang keempat, dal. Apa artinya? Dalun ilal khair, petunjuk pada jalan kebaikan. Jadi bila mana kita memperbanyak solawat Pak, akan Allah tunjukkan pada jalan kebaikan. Minadzulmah ila nur, dari kegelapan kepada terang benderang, yaitu apa Pak? Hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada solawat. Mudah-mudahan kita semua bisa memperbanyak solawat pada bulan ini dan bisa menjadi hamba Allah yang senantiasa mencintainya. Dengan bagaimana Pak mencintainya? Subhanallah Pak, dalam surat Ali Imran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah Muhammad, bila mana kalian cinta pada Allah, ikutilah aku. Bagaimana Pak cara mengikutinya? Dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Qobla, ba'da, tahajud Pak, duha. Ada sunnah yang tidak pernah ditinggalkan beliau Pak. Mana? Witir. Yang kedua, tahajud. Yang ketiga, sholat duha Pak. Yang keempat, siwak menyusul pas sebelum sholat. Makanya kita semua, seandainya tidak memberatkan umatku, yang barusan akan aku wajibkan pada umatku Pak. Nah jadi pagi kita menjadi sunat muakkad Pak. Yang tadi sunat-sunat bagi beliau hukumnya wajib, bagi kita hukumnya ada sunat muakkad. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kecintaan beliau Pak. Maka kita pun harus cinta pada beliau Pak, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya beliau. Makanya hikmahnya Pak, yuhibbukumullah, Allah akan cinta pada kalian, pada kita Pak. Seterusnya Bapak, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian Pak. Nah, wa yaghfiru dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka seterusnya Bapak, Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa Pak. Setelah kita cinta pada baginda Rasul Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyebut nama-nama kita Pak dengan malaikat yang ada di atas kuburan beliau Pak. Jadi ada satu malaikat yang tahu nama-nama umatnya Pak, asal baca sholawat Pak. Contoh, Mang Asep bin Mang Abdul Manap Pak, dari Cimencrang baca sholawat, maka langsung malaikat tersebut menyampaikan Mang Asep bin Bapak Abdul Manap dari Cimencrang Pak. Jadi bila mana kita dalam kitab Durratun Nasihin Pak, membaca sholawat, disebut nama orang tersebut dan nama ayahnya Pak. Jadi luar biasa Pak, syafaat buat orang tua pun terbawa dari baginda Rasul, orang yang senantiasa membaca sholawat. Subhanallah, jangankan di akhirat, di dunia pun disebut namanya oleh malaikat terhadap setoran kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memperbanyak sholawat, minimal sehari semalam 20 kali, sore 10, pagi 10, maksimal Kak. Dalam kitab Ajazul, kitab Dalilul Khair, maksimal 1000 kali itu sehari semalam, maka orang tersebut haram jasadnya masuk ke dalam api neraka. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.